Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius tak kenal putus terus-menerus mempedomani, menghayati, mengkaji, mengimplementasi, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mohon maaf, ini adalah unggahan yang seharusnya kami sampaikan di tengah khalayak pertalian dengan Syekhuna atau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mengapa? Karena persis bersamaan dengan pemilihan umum 2024, tepatnya 14 Februari 1871, beliau Sang Hadratus Syekh dipanggil oleh Allah yang Maha Mencintai pada saat usia beliau 76 tahun. Apa yang terkesan dari beliau di usia 76 tahun atau wafat beliau tahun 1947? Beliau dari desa Tambak Rejo, kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banyak hal tentu saja. Tetapi kita tidak sedang mengeja sejarah tentang kehidupan beliau. Jadi kita tidak membaca satu huruf demi satu huruf begitu ya. Seperti kita membaca tentang ahkamul fikih dari para ulama Nahdlatul Ulama ini. Keputusan Kongres Nahdlatul Ulama. Jadi Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama yang kami pegang ini baru tahun 1926 sampai 1999. Tidak, kita tidak sedang mengeja huruf satu demi satu. Tetapi kita membaca insya Allah. Bismirabbikal. Jadi Iqra Bismirabbika. Membaca dengan kapabilitas sederhana dari kemampuan kami tentu saja. Dan itu pun bukan kemampuan kami, tapi anugerah dari Allah SWT. Karena itulah membaca keputusan politik Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, tentu saja jika ada yang terlewat, kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan sudilah kiranya pemirsa yang berbahagia melalui kanal Hikmatologi untuk melengkapinya lewat komentar-komentar bijaksana dan cerdasnya. Karya-karya monumental banyak yang ditinggalkan, diwariskan oleh beliau yang mulia. Seorang mujtahid meninggalkan kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, bahkan kitab fikih siasah, kitab fikih keputusan politik. Kemudian seluruh orang masyhur mengakui, meyakini bahwa founding fathers, bapak pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari.
Yang ketiga, beliau adalah mujtahid Indonesia yang tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi diragukan, apalagi dipersoalkan. Tentang apa? Tentang pengakuan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Ingat, Indonesia negara Islam. Tertuang di dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Juni 1936. Kemudian melalui beliau juga Syekhuna Islam ini mengakui keberadaan Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama memberikan sumbangsih pemikiran di sidang BPUPK dan penetapan di BPKI. Wabil khusus tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk bab batang tubuh, pasal, dan penjelasan termasuk aturan peralihan. Peran NU sangat besar sekali. Tentu saja tanpa menisbihkan peran yang lain, hanya karena kita sedang berbicara tentang Syekhuna yang mulia ini. Kemudian yang tidak boleh dilupakan, bukan tidak boleh dilupakan, sedetik pun tidak boleh dilalaikan bahwa mujtahid Islam Syekhuna Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah penggagas mujtahid resolusi dan fatwa jihad, yang mengobarkan, yang menggelorakan banteng-banteng di bawah komando Al-Ustadz Kiai Haji Sutomo yang lebih dikenal dengan Bung Tomo. Alhamdulillah kami masih bisa menikmati secara langsung gelora semangat kejuangan dari seorang Bung Tomo. Karena di masa SMA kami diwajibkan untuk mengikuti segala bentuk kegiatan yang ada di Masjid Jenderal Ahmad Yani, Jalan Kahuripan, Kota Malang tercinta. Salah satu pembicara legendarisnya adalah Bung Tomo. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada pergeseran strategi politik bahkan sampai dengan implementasi di tubuh Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Semula sang mujtahid secara gamblang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Karena nyaris seluruh pemimpin, yakni raja dan sultan yang ada di Nusantara adalah tokoh-tokoh Islam. Karena itulah baik sekarang 1936 Juni sampai dengan nanti Indonesia adalah negara Islam. Namun satu hal yang perlu dicatat, ada pergeseran, ada evaluasi, political evaluation dari sang legendaris pejuang Islam pendiri NU ini, yakni ketika mengakui 17 Agustus 1945 bersamaan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, maka seorang Syekh
yang mulia ini meleburkan diri, pendapatnya dievaluasi bersama para ulama yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mengakui satu negara Republik Indonesia. Ingat, bukan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan NKRI. Karena belum lahir NKRI. Jadi kalau kita memperingati maulidnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka kita memperingati ruh jihadnya yang terus bergelora di Nusantara walaupun beliau dipanggil oleh Allah yang Maha Cinta. Inilah perbedaan orang yang berjuang demi Islam untuk Republik Indonesia tanpa bersahwat tahta. Meskipun beliau adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia tercinta. Tetapi bukan atas permintaan, apalagi merengek-rengek. Seperti kebanyakan orang-orang yang menyembah berhala demokrasi. Tidak. Tetapi sistem pemerintahan Pancasila yang belum lahir Pancasila sudah menjiwai seluruh peserta sidang BPUPK dan BPKI. Kami menyebutnya sistem pemerintahan hikmatokrasi yang nantinya dipilari sesuai dengan cita-cita Bung Karno. 7 golongan fungsional, yakni adalah partai politik profesi yang masing-masing benderanya bendera Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tanhana dharma mangruwa. Jadi berbakti untuk kesetiaan kita untuk siapa, bukan untuk partai. Karena berdasarkan profesi, maka kesetiaan hanya satu, untuk NKRI. Dan kita harus ingat, inilah misi integral dari seorang syekh juga, Kiai Haji Muhammad Natsir, sang legendaris juga. Kait berkelindan masing-masing perjuangan dari para kiai yang sangat terpuji itu. Sehingga kita tidak boleh merasa golongan kita yang paling hebat. Karena di sana juga ada peran tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Kusumo dan yang lainnya. Yang perannya untuk memutuskan Pancasila ada di panitia 8 dan ada di panitia 9. Tentu saja saudara kita yang maaf ketika di panitia 8 dan 9 tidak ada yang mewakili. Namun dada dari para kiai, para ulama, para cerdik cendekia yang mereka sebut juga nasionalis seperti Bung Karno, Bung Hatta dan yang lainnya, memadai aspirasi dari saudara kita yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan meskipun baru diakui termasuk yang Konghucu, semua diwadai dalam bingkai dan dasar, dalam dasar dan mahkota ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam semangat 14 Februari, semangat Valentine Day, semangat hari kasih sayang tapi dalam pengertian yang positif. Kita tidak boleh terlalu alergi dalam istilah-istilah. Karena istilah itu setidaknya diizinkan oleh Allah, syukur diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilu kita tunggu sampai nanti hasil keputusannya adalah pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia. Namun diumumkan karena sudah tidak lagi di bilik. Kemudian
kita pun berharap pemimpin yang dipilih oleh Allah melalui tangan-tangan hamba-hambanya di Indonesia adalah pemimpin yang mampu untuk kian mengejawantahkan, kian memanifestasikan nilai luhur Pancasila. Seperti harapan saudara kita Profesor Yudi Latif PhD, Philosophy of Doctors, negara paripurna di bawah dasar Pancasila, ideologi bangsa Pancasila. Karena itulah setiap pembukaan kami di kanal Hikmatologi, terutama yang baru, mesti kami mengatakan, menghayati, memahami, mempedomani, mengkaji, menginovasi nilai luhur Pancasila niscaya. Semoga pasca pemilu semakin damai. Jika ada kesalahan harus diakui secara kesatria. Jika ada kekeliruan harus diakui secara kesatria. Dan siapapun yang diunggulkan oleh Allah harus bisa diterima dengan sepenuh hati, setulus dada, selebar jiwa-jiwa bagaikan samudra yang tidak akan rusak oleh kotoran-kotoran yang setitik. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.